Makam Sunan Kudus berada persis di belakang bangunan utama limasan tumpang Masjid Menara Kudus. Masuk ke kompleks makam yang berada di belakang masjid ini bisa melewati jalan tersendiri dengan melewati Gapura Paduraksa, atau bisa juga dari butulan samping kiri masjid. Sebagai rangkaian dari Masjid Menara Kudus, kompleks makam ini juga merupakan cagar budaya. Memasuki kompleks makam, kita akan melewati beberapa gapura paduraksa ataupun gapura bintar dari batu bata merah yang masih asli sejak zaman dulu. Sebelum sampai ke makam Sunan Kudus, kita akan melewati beberapa cungkup berisi makam. Juga terdapat makam di kiri kanan jalan yang tidak bernama. Lantunan doa, tahlil sudah terdengar sayup-sayup dari luar. Adalah menarik, para peziarah begitu tertib menunggu perombongan berdoa dan begitu selesai langsung berdiri untuk digantikan rombongan lain. Memang karena masih pandemi, ziarah hanya rombongan kecil dengan protokol kesehatan ketat. Meski tidak tampak makamnya, namun makam Sunan Kudus hanya ditutup dengan kelambu yang setiap tanggal 1 sampai 5 Muharram akan dibuka dan diganti. Di sekelilingnya juga terdapat deretan makam para pangeran dari batu putih yang berornamen cantik, termasuk makam Adipati Terung yang merupakan adik Raden Patah beda ayah. Juga terdapat makam Pangeran Poncowati, suami Ratu Pradabinabar yang merupakan anak bungsu Sunan Kudus. Sejumlah jabatan pernah disandang Sunan Kudus: penasehat Sultan Demak, Panglima Perang, Imam Besar Masjid Demak, Ketua Wali Songo, dan lainnya. Meski juga menekankan pendekatan budaya dalam berdakwah, namun pandangan politik Sunan Kudus berseberangan dengan Sunan Kalijaga. Dari Gapura Bentar ini kita akan melihat Gapura Paduraksa, jalan masuk ke makam Sunan Kudus yang sangat terkenal. Gapura Paduraksa ini menurut arsitek UII Dr. Rivianto bernama Gapura Arya Penangsang. Gapura ini ditakuti para pejabat. Konon di situ ada Raja Kalacakra yang bisa membuat pejabat terpental dari jabatan. Wallahu